Kemudian yang ada di Batak itu diantaranya Kiai Zuhud dan Kiai Jalal Suyuti. Beliau berdua adalah kakak beradik putra dari Kiai Hasan Ma'ruf yang tinggal di Desa Bawang, Batak. Selanjutnya kegigihan Habib Idrus bin Husain bin Syihab dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dari penjajah Belanda sampai pendudukan Jepang di Pulau Jawa. Selama Habib Idrus bin Husain bin Syihab tinggal di Pekalongan, di samping beliau menjadi nazir di Masjid Al-Husaini, beliau juga selalu istiqomah rutin mengadakan majelis ilmu di kediaman beliau dan di pelosok-pelosok desa, khususnya di wilayah Batang dan sekitarnya. Kemudian, beliau juga sering melakukan diskusi dengan para tokoh alim ulama, baik itu mengenai keilmuan agama ataupun diskusi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Walaupun pada masa mudanya beliau meninggalkan tanah air dan menetap lama di Damul, Yaman, hingga menikah dan memiliki putra di sana, namun beliau tetaplah orang Indonesia. Pada tahun 1942, kita tahu bahwa Jepang masuk dan menguasai hampir seluruh wilayah negara Indonesia, termasuk kota Pekalongan dan sekitarnya. Dengan perilaku Jepang yang kejam dan bengis kepada rakyat, para habaib dan ulama gerak kepada Jepang, sehingga bermunculanlah gerakan-gerakan Islam dengan tujuan untuk mengusir para penjajah, di antaranya Habib Idrus bin Husain bin Syihab bersama para santri dan sahabat-sahabat beliau dengan sangat getol terus melakukan perlawanan menentang penjajah Jepang yang sangat tidak manusiawi, sehingga membuat penjajah Jepang sangat marah, hingga Jepang pun mendirikan markas di dekat kediaman beliau untuk memantau pergerakan daripada Habib Idrus bin Husain bin Syihab bersama para sahabatnya. Habib Idrus bin Husain bin Syihab adalah salah satu tokoh ulama sekaligus pejuang dari kalangan habaib yang paling dicari oleh serjana Jepang di kota Pekalongan. Sampai suatu ketika beliau harus mengungsi ke tempat Kiai Jalal Suyuti di Desa Bawang, Batak. Kemudian pada masa pengungsiannya, beliau tetap istiqomah menjalani rutinitas dakwahnya, seperti mengadakan majelis ilmu di tempat pengungsian dengan mengkaji banyak kitab, baik kitab yang ditulis dengan bahasa Arab maupun kitab yang berbahasa Jawa. Ketika ada kesempatan pulang ke Pekalongan, Habib Idrus bin Husain bin Syihab pulang untuk menjumpai keluarga dan anak-anak beliau yang masih kecil-kecil. Pada masa itu, beliau sering melakukan perjalanan pulang pergi dari Pekalongan ke tempat pengungsiannya, yaitu di Bawang, Batak, dengan ditemani oleh sahabat seperjuangan beliau, diantaranya Syekh Husain Sigli. Diceritakan oleh salah satu santri yang menjadi khalifah Kiai Jalal Suyuti, ketika perjalanan Habib Idrus bin Husain bin Syihab dari Pekalongan menuju ke kediaman Kiai Jalal, beliau sempat dihadang oleh pasukan Jepang di perempatan Pasar Bawang, sehingga terjadilah pertempuran hingga beliau ditembaki oleh pasukan Jepang. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu peluru pun yang menembus atau melukai tubuh beliau, dan beliau diselamatkan oleh salah satu tokoh ulama, kemudian dibawa ke kediamannya di Kauman Bawang. Suatu ketika sahabat beliau Syekh Husain Sigli sedang beraktivitas di Pasar Bawang. Kemudian sahabat beliau ini difitnah mencuri oleh segerombolan saudagar etnis Tionghoa, kemudian ditangkap dan dibunuh. Namun semua ini memang sudah direncanakan oleh pihak Jepang untuk memancing kemarahan daripada Habib Idrus bin Husain bin Syihab. Kemudian tidak menunggu lama, kabar itu pun sampailah kepada Habib Idrus bin Husain bin Syihab, hingga beliau pun marah dan bergegas mendatangi tempat serjana Jepang bersama para pejuang lainnya. Sesampainya di Pasar Bawang,
terjadilah pertempuran. Dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak mempan ditembaki oleh serdadu Jepang, namun beliau ditusuk dengan senjata laras panjang yang berujung pisau atau biasa disebut dengan bayonet. Dan beliau pun syahid dalam pertempuran tersebut. Habib Idrus bin Husain bin Syihab adalah seorang suri tauladan yang mukhlis. Begitu lurus hati beliau. Semua yang beliau lakukan semata-mata karena lillahi ta'ala. Beliau adalah contoh pergerakan yang nyata sebagai motivasi kita untuk tetap istiqomah mengikuti ajaran salafus saleh. Begitu teguh iman beliau sampai beliau rela meninggalkan keluarga dan mengorbankan harta bahkan nyawanya agar ajaran Islam tetap tegak. Semua yang diperjuangkan habaib yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menanam ajaran Islam sejak ratusan tahun yang lalu tidak akan hilang begitu saja dengan adanya penjajahan. Selalu akan ada pengganti untuk mempertahankan ajaran Islam di Indonesia. Habib Idrus bin Husain bin Syihab wafat pada tanggal 20 Muharram tahun 1361 Hijriah atau pada tahun 1942 Masehi dan dimakamkan di Desa Bawang, Batam. Sekian, semoga bermanfaat. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa a'anahum alaih wa wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.